keberpihakan. Pak Begitu Basuki, berpihak, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi rumah. di rumah. Enggak, Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, Pak. Janji manis tapi palsu, Anies Caimin janjikan seluruh rakyat Indonesia bakal punya rumah murah. Halah, bullshit nis. Rumah DP 0 rupiah saja amburadul di korupsi. Rakyat jangan mau dikibuli. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana yang sangat baik dari PKB? Karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal. Dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu, anggaran yang besar itu dirasakan oleh lebih banyak lagi unsur bangsa Indonesia. Jadi prinsipnya adalah sama, tinggal nanti pengaturannya kita bahas sama-sama. Kasus rumah DP 0 rupiah juga begitu. Dulu namanya DP 0%, terus direvisi dengan nama DP 0 rupiah. Cita-citanya sih bagus, tapi dia nggak mengukur kemampuan warga DKI yang menjadi sasaran programnya itu. Anies punya cita-cita kalau warga miskin bisa punya rumah. Itu cita-cita yang sangat mulia. Tapi ibarat orang yang sedang lapar, dia pengen langsung kasih ikannya, bukan kasih kail dan umpan supaya orang itu bisa usaha sendiri. Dan Anies menciptakan mimpi, bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya, tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan pahit ini. Begitulah kira-kira. Dari semua permasalahan-permasalahan yang timbul saat ini di era kepemimpinan Anies Baswedan, mulai dari persoalan korupsi, banjir, dan lain-lain, saya ingin bertanya kepada warga DKI Jakarta yang sebelumnya telah memilih Anies Baswedan sebagai gubernur hanya karena seiman dan omongannya yang manis, ya kan? Ini kemudian dipilih tanpa melihat rekam jejaknya, tanpa melihat kualitas dan integritasnya sebagai calon pemimpin gubernur DKI Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana sekarang? Enak apa enggak? Enak di zaman siapa? Enak di zaman Ahok atau enak di zaman Anies Baswedan? Terbukti sekarang apa yang disampaikan oleh Ahok itu terbukti benar. Dan itu terjadi saat ini. Jadi saya harap ini semua bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Bahwasanya untuk memilih pemimpin itu bukan dilihat dari segi keimanannya saja. Tapi harus dilihat bagaimana kualitasnya, integritasnya. Bagaimana rekam jejaknya. Pasangan Baca Pres Bacawa Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menargetkan berkurangnya backlog kepemilikan rumah Indonesia pada 2029 bisa mencapai 8 juta unit. Padahal realitanya orang Indonesia makin susah beli rumah. Target kerja tersebut tertuang dalam dokumen visi misi dan program Anies Caimin yang nantinya akan dijalankan apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Adapun beberapa agenda kerja yang terkait dengan pembangunan hunian atau rumah tertera dalam visi Indonesia Adil Makmur untuk semua dan misi 8 Jalan Perubahan. Membahas tentang backlog, ini merupakan istilah yang merujuk pada jumlah rumah atau unit perumahan yang belum selesai dibangun atau belum tersedia untuk dihuni. Backlog perumahan bisa diibaratkan antrian panjang bagi orang-orang yang membutuhkan rumah, tapi rumahnya belum tersedia atau belum dibangun. Artinya, semakin banyak backlog, maka akan menyebabkan banyak orang kekurangan rumah. Dalam misi 1, salah satu agenda yang akan dijalankan Anies Caimin adalah memberikan kemudahan akses hunian. Agenda tersebut dijalankan dengan menyediakan hunian layak, dekat dengan pusat kota, dan harganya terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal. Kemudian menyediakan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah, serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.
Selanjutnya, terdapat pula agenda khusus yang berisi manfaat bagi 28 kelompok masyarakat atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan. Salah satunya bagi kelompok generasi Z dan milenial, yaitu dengan menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terintegrasi dengan transportasi umum. Nah, sebagai catatan, Anies memiliki sejumlah program perumahan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Salah satunya adalah rumah DP 0 rupiah. Menolak lupa, realitasnya rumah dengan DP 0 rupiah Anies tidak ada yang selesai sesuai target awal, sekitar 200.000 rumah. Rumah DP 0 rupiah yang ditargetkan ratusan ribu unit, tapi kok cuma 3.000-an unit saja yang dibangun. Ini adalah prestasi yang sangat-sangat memalukan. Tapi bagi Anies yang pintar merangkai kata, ini bisa dipelintir menjadi sebuah prestasi yang begitu membanggakan. Dan juga untuk bekal membuat program perumahan lain untuk mengibuli masyarakat atau lebih luasnya rakyat Indonesia jika nanti menjadi presiden. Lagian ya, rumah DP 0 rupiah saja nggak bisa direalisasikan. Ini kok malah mau bikin program rumah lagi. Dekat dengan perkotaan, harganya murah pula dan bisa dibeli oleh anak muda. Saya bilang, bullshit. Ujung-ujungnya akan bernasib sama seperti rumah DP 0 rupiah. Malah akan semakin parah karena dalam skala besar. Orang yang beli rumah khusus bagi orang yang memiliki penghasilan di atas 10 juta. Kan tai. Emang ya dalam politik apapun bisa jadi. Rakyat kecil seringkali dimanfaatkan, dijadikan alat jualan pencitraan, dijadikan sapi perah dan pada akhirnya paling sering menjadi korban janji manis yang tidak akan terwujud. Mereka diangkat setinggi mungkin saat kampanye, lalu dijatuhkan lewat PHP. Begitulah kira-kira. Hingga pada akhirnya nasib rakyat kecil tetap seperti semula. Hanya saja harapan sempat meninggi karena ada janji manis dari calon pemimpin yang begitu ngebet ingin berkuasa. Harapan tersebut sirna dan hanya bisa gigit jari. Janji boleh muluk asalkan bisa dilakukan dan diwujudkan. Yang parahnya, ada orang yang sebenarnya tidak mampu, terbukti gagal sebagai menteri pecatan, tapi masih memaksa jualan janji-janji mulut. Tapi masih maksa jualan janji-janji mulut. Nah, tanya sama koruptor rumah DP 0%. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Saya jadi maklum, langkah catur Jokowi melirik ke kubu Prabowo. Di PDIP seorang presiden 2 periode sama sekali tidak dihargai, cuma dianggap petugas partai. Kini, lihat siapa yang pegang kendali. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Banyak teman pendukung Jokowi yang mengkritik Bu Megawati atas pidatonya waktu ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 kemarin. Mereka beranggapan kalau mereka dulu memilih Jokowi karena sosok, bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Saya setuju, saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan calon kepala daerah. Saya tidak melihat dia itu dari partai apa, karena buat saya dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya, bukan dari mana dia berasal. Tapi yang nggak boleh dilupakan, partai adalah kawah candra di muka seorang calon pemimpin. Lewat partailah seorang calon pemimpin digembleng habis-habisan untuk mengemban visi dan misi partai. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengurus negeri ini sendirian. Semua harus bekerja sama dengan kuat dalam semangat gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena dalam konsep gotong royong,
semua pihak adalah saling melengkapi dan saling membutuhkan, sehingga tentunya semuanya itu adalah sama-sama penting. Maka jangan sampailah ada pihak yang merasa dirinya lebih penting dari pihak-pihak yang lain. Harus kita akui, kalau sementara ini PDI Perjuangan lah partai yang bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik di dalam memimpin negeri. Di PDI Perjuangan ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Bu Risma, ada Jarot, ada FX Rudi, dan masih banyak yang lainnya. Meski di sana juga ada banyak kader-kader busuk yang tertangkap korupsi. Dan semua itu bisa terjadi karena kepemimpinan Bu Megawati dan juga kebesaran hatinya. Kalau saja Bu Mega dulu tahun 2014 berkeras untuk tetap menjadi calon presiden, tentu presiden seperti Jokowi tidak akan pernah lahir. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah berbicara mengenai peran penting PDIP bagi seorang Presiden Joko Widodo. Beberapa bulan lalu Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi presiden. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 10 Januari 2023 silam. Megawati mulanya menyinggung soal program stunting yang diinisiasi PDIP. Mega pun lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Menurutnya, Presiden Jokowi kalau tidak ada PDIP, kasihan banget. Megawati juga menceritakan saat dirinya mengusulkan Ma'ruf Amin menjadi pendamping Jokowi di periode kedua. Megawati mengatakan, dulunya Ma'ruf Amin sama-sama berada di BPIP. Selain itu, Megawati menyarankan agar Mahfud MD menjadi Menko Polhukam. Megawati mengatakan beberapa orang di BPIP kini digeser untuk membantu Jokowi di pemerintahan. Pernyataan Megawati yang mengatakan jika Jokowi akan bernasib menyedihkan jika tidak ada PDIP juga viral dan menjadi perbincangan publik kini. Bahkan ada yang merasa iba dengan Presiden Jokowi. Apakah ini sebagai